Shalom Bapak Ibu saudari terkasih, sidang jemaat yang dikasihinya. Jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, hari ini kita akan membahas tentang murka Allah. Nah, ini satu kata ini menimbulkan banyak perdebatan, saudara. Ada orang yang berkata bahwa murka Allah itu hanya ada di Perjanjian Lama. Setelah Yesus datang, kemudian Yesus melaksanakan karya penebusan, murka Allah terhadap dosa itu sudah ditimpakan pada Yesus. Nah, pertanyaan, apakah pendapat ini benar dan tepat? Saya harus jelaskan pada Anda bahwa ada kebenarannya, saudara. Yaitu bagi orang yang menerima Yesus dan percaya kepada Dia, bertobat, meninggalkan hidup lama, menjadi milik Kristus, benar bahwa murka Allah tidak akan menimpa orang-orang yang ada di dalam Kristus. Tetapi murka Allah itu tetap ada, saudara. Di dalam Perjanjian Baru, meskipun pengajaran-pengajaran yang disampaikan dalam Perjanjian Baru itu jelas, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang menganiaya kamu, doakanlah mereka dan sebagainya, itu memang ajaran kasih, di mana seakan-akan Tuhan itu seperti itu. Nggak ada kejamnya, nggak ada murkanya, nggak ada hal yang mengerikan di dalam diri Allah. Apakah tepat seperti itu? Nah, saudaraku, saya harus luruskan bahwa kita nggak boleh ekstrim berkata bahwa di dalam kasih karunia Allah kepada dunia ini, kemudian murka Allah itu sudah lenyap, sudah tidak ada lagi. Itu keliru, saudara. Tertunda, iya. Murka Allah itu tertunda. Karena ada kesempatan demi kasihnya yang begitu besar pada dunia ini, sehingga Bapa itu mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Nah, ditunda, saudara. Sementara Injil diberitakan, kasih Allah itu menguasai akan dunia ini, sehingga barang siapa yang percaya, bertobat, dan menerima Dia, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Itu kesempatan. Tetapi murka Allah itu sendiri sebetulnya masih ada, saudara. Tertunda dan sampai nanti suatu saat akan dinyatakan kepada orang-orang durhaka, pada orang-orang yang jahat, pada orang-orang yang menolak kebenaran. Kita lihat, saudaraku, ini satu ayat saja ya, di dalam Roma 12 ayat yang ke-17. Kita lihat, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Itu hatinya Tuhan yang harus menjadi bagian dari kehidupan umatnya, orang-orang yang menjadi milik kepunyaan Kristus. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi, kalau kita hidup ini, usahakanlah perdamaian dengan semua orang, kalau bisa. Ternyata ada yang tidak bisa, saudara, ada yang nggak bisa. Jadi, makanya dikatakan sedapat-dapatnya. Kita mau berusaha semaksimal mungkin untuk berdamai dengan orang, ternyata nggak bisa. Nah, kalau sudah demikian gimana? Kita lihat ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada, nah perhatikan, murka Allah. Saya ulangi ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Nah, saudara, dengan demikian murka Allah itu tetap ada, tertunda, saudara. Kita gereja Tuhan, umat Tuhan harus menyatakan kasih Kristus. Dan kita tidak melakukan akan apa yang disebut dengan pembalasan. Kalau ada kejahatan, usahakan
Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Jadi itu nanti urusan Tuhan yang akan memurkai orang-orang yang menindas berbuat jahat kepada kita. Ini kebenarannya, saudaraku. Tetapi murka Allah tetap ada. Jangan sampai salah tafsir dengan mengatakan bahwa murka Allah sudah berhenti total ketika Yesus mati di atas kayu salib. Enggak. Itu berhenti total bagi Anda dan saya, bagi kita yang menjadi milik kepunyaan Dia. Dosa-dosa kita yang lalu sudah dihapuskan sehingga tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang di dalam Kristus. Nah, tapi kita harus berjuang, saudaraku, membawa akan sifat Kristus yang penuh kasih itu di dalam perilaku kehidupan kita. Dikatakan di ayat 20, tetapi jika seterumu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Siapa tahan, saudaraku, kalau api ditaruh di kepala, ya? Pasti nggak tahan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudaraku, murka Allah tetap ada. Kalau sudah baca dalam kitab Wahyu, murka Allah itu ada. Tetapi kita tidak ditetapkan untuk ditimpa murka. Murka itu bagi mereka yang menolak kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.